sudah Ya. paham. Padang sudah turun belum, Ustaz? Level zonanya? Oh, kasusnya Iya. sudah mulai menurun ya, alhamdulillah. Hmm. Jakarta juga sudah mulai gampang mencari tempat di Ya, rumah sakit. alhamdulillah. Ya, ya. Iya. Kita mulai, Ji. Gimana, Ji? Ya, Mulai sekarang silakan, atau gimana? Dokter Andoko. Mulai aja ya. Sebelum mulai, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana wa timma ruddana wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa qalban khashi'an wa yaqinan rasikhan wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan taqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Para audiens dari pengajian Zoom, pengajian online antara Zoom 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah lewat aplikasi Zoom ini dalam rangka kita berniat untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menambah ilmu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, yang insya Allah diridhai Allah dan dinaungi oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan, insya Allah mendoakan kita semua yang hadir ini dengan penuh kebaikan. Malam ini tema pengajian kita adalah tafsir surat At-Takatsur yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustaz Zulfi Akmal. Pada Ustaz Zulfi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu Bapak Dokter yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita kembali ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa lanjutkan lagi kajian rutin kita, dan salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita syariat yang mulia dan agung ini. Sebagaimana yang kita rencanakan, pada malam hari ini kita akan mengkaji, mentadaburi surah At-Takatsur, yaitu surah yang ke-102 dalam urutan mushaf Al-Quran. Dan surah ini terdiri dari 8 ayat pendek-pendek, kemudian dia tergolong kepada salah satu di antara surah yang diturunkan pada periode Rasulullah masih berdakwah di Makkah. Oleh karena itu dia disebut sebagai surah Makkiyah. Dan nama At-Takatsur ini diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang berarti bermegah-megah. Ya, At-Takatsur itu
Arti asalnya adalah berasal dari kata-kata kasuro yang artinya banyak. Artinya memperbanyak apapun di dunia ini tujuannya untuk membanggakan diri di hadapan sesama manusia. Ibu bapak dokter yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita mulai dari ayat pertama setelah kita buka dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alha ya, artinya melalaikan kamu. Jadi membikin kamu lalai, at-takasur bermegah-megah. Jadi kalau bahasa Indonesianya bermegah-megahan telah melalaikanmu. Di sini tidak disebutkan oleh Allah bermegah-megahnya dengan apa, ya. Supaya tujuannya di sini ini kalimatnya dibikin umum, ya, tidak dirincikan supaya manusia bisa memahami, ya, bahwa mereka bermegah-megah dengan segala hal yang bisa membuat mereka berbangga, ya, mencakup segala sesuatu yang digunakan manusia untuk bermegah-megah seperti harta, pangkat, jabatan, nenek moyang, anak keturunan, bentuk tubuh, follower kalau kita sekarang, kemudian pendukung, pembantu, juga ketenaran, simpatisan dan lain-lain. Pokoknya apapun yang membuat seseorang berbangga di depan orang lain, yang merasa wah daripada orang, maka ini termasuk hal yang disebutkan alat untuk bermegah-megah tersebut. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law kana li ibni adam wadiyani min malin labtagha salisan wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan Ibnu Adam atau anak keturunannya Nabi Adam itu memiliki 2 lembah penuh dengan harta, atau dalam kalimat lain min zahab, ya, dipenuhi oleh emas, pastilah ia menginginkan lembah yang ketiga. Ya, kalau dia sudah punya 2, dia ingin mempunyai yang ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam itu selain tanah. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Ya. Siapa yang sadar diri bahwa berbangga dengan dunia itu telah melalaikannya, kemudian sebelum mati dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kira-kira demikian maksud dari tujuan hadis yang disampaikan oleh Rasul ini. Kemudian dengan bermegah-megahnya dengan harta, dengan kekayaan itu sebenarnya, ya, kita akan melihat di dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, ya, dari Mutarif, bapaknya mengatakan, suatu kali aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebetulan waktu itu Nabi lagi membaca surat At-Takasur ini, Alhaakumut takasur, kata Rasulullah. Kemudian beliau memperjelas kepada umat. Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Qala wa halaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Ya. Suatu kali aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ia membaca Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Beliau bersabda, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Ya. Tidaklah kamu mendapatkan dari hartamu itu, ya, kecuali apa yang kamu makan lalu habis, atau kamu pakai lalu usang atau lusuh, atau kamu sedekahkan lalu kamu berlalu mengharapkan pahalanya dari Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita hakikat yang betul-betul harta kita sebenarnya itu adalah yang kita makan, kemudian dia habis, yang kita pakai, kemudian menjadi usang atau lusuh, dan yang kita sedekahkan, inilah yang betul-betul sebenarnya harta kita, yang akan kita bawa sampai ke akhirat, ya, yang kita harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, masalah harta juga, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda, yaqulul abdu mali mali
innama lahu min malihi salas ma akala fa'afna au labisa fa'abla au a'ta faqtana wa ma siwa dzalika fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Sebenarnya yang betul-betul hartanya hanya 3 saja, yaitu sesuatu yang ia makan lalu habis, atau yang ia pakai lalu usang atau lusuh, atau yang dia berikan atau dia nafkahkan lalu dia berharap pahalanya di akhirat. Adapun selain itu ia akan pergi dan harta itu ia tinggalkan untuk orang lain. Ya, dia tinggalkan untuk ahli warisnya atau siapa saja yang sesudahnya. Gitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam ayat yang kedua? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Nah, kosakata yang dipakai di sini ini zurtum, berasal dari kata-kata zaro yazuru, ziarah zurtum. Sampai kalian menziarahi kuburan. Hakikatnya atau maksudnya itu adalah sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Tapi di sini pilihan katanya zurtum, yaitu ziarah. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya kita di dalam kuburan itu bagaikan berziarah, bukan untuk selama-lamanya. Ya. Di dalam ayat ini kira-kira Allah mengatakan begini, berketerusan kelalaian dan senda gurau mereka karena bermegah-megah dengan dunia sampai mereka masuk ke kuburan atau meninggalkan dunia yang fana ini. Namun sayang, kesadaran timbulnya setelah segala sesuatu berlalu. Mata mereka terbelalak ketika melihat perkara gaib sebelumnya, ya, sekarang menjadi nyata. Ternyata yang diperingatkan kepada mereka oleh Rasul, oleh para ulama, ya, dai, ternyata betul-betul menjadi kenyataan sekarang begitu. Barulah waktu itu manusia insaf. Kemudian digunakan kata-kata ziarah tadi itu karena pada hakikatnya alam barzah itu hanya persinggahan sementara sampai hari kiamat, bukan untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang difirmankan juga oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 55, Allah mengatakan, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di sini Allah mengatakan bahwa ketika orang-orang nanti dibangkitkan di hari kiamat, mereka merasakan bahwa di dalam kuburan itu hanya sesaat saja, ya, sesaat. Seperti orang kita tidur, betapapun kita lamanya tidur, ketika kita bangun, perasaan baru sebentar saja begitu. Yang lebih jelas itu ketika kita baca surat Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi dibangunkan 300 tahun setelah dia tidur, lalu ditanya kepada dia, berapa lamanya kamu tidur? Kata mereka, sehari atau setengah hari. Karena memang Allah tidurkan mereka di pagi hari, dia terbangun di sore hari, tapi sore hari 300 tahun berikutnya begitu. Beginilah hakikat orang merasakan di hari kiamat nanti dia di dalam kuburan itu sejenak saja begitu. Seperti orang bangun tidur. Lalu apakah azab kubur dengan demikian tidak ada? Ya, kan dalam hadis atau dari ceramah-ceramah pengajian dikatakan bahwa ada azab kubur begitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat yang lain. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini di dalam surat Yasin yang biasa kita baca ya, yang sering rajin Yasinan, ayat 51 sampai 52, dan ditiupkanlah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kuburan kami ini? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka akui kebenarannya baru pada waktu itu, di mana pengakuan pada waktu itu tidak lagi ada manfaatnya. Kemudian
Di dalam ayat yang lain dikatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi azab kubur itu bukanlah suatu berita hoax ya atau khayalan saja atau kabar tidak sahih dari Rasulullah. Ayat Al-Qur'an pun menggambarkan atau memberi pengetahuan kepada kita bahwa dia memang betul-betul ada. Kata Allah kepada mereka, maksudnya kepada keluarganya Fir'aun, dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Artinya neraka ditampilkan pagi dan sore ketika mereka masih di dalam kuburan. Nah, ini sambungannya nanti ketika sudah hari kiamat betul-betul masukkanlah mereka ke dalam api neraka. Terus kenapa tadi itu dikatakan bahwasanya mereka seolah-olah tidur sebentar saja atau lewat sejenak saja di kuburan itu. Kan mereka tak merasakan azab. Nah, ada ulama menjelaskan begini. Ibaratnya seperti orang yang lagi tidur, orang tidur itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Contohlah umpamanya rumahnya terbakar. Kemudian ketika dia bangun, ternyata dia lihat betul-betul rumahnya terbakar. Maka yang di alam nyata yang dia lihat itu jauh lebih dahsyat daripada yang terdapat di dalam mimpi. Nah, maka kira-kira seperti itulah. Ketika mereka dibangkitkan di akhirat dengan kengerian yang luar biasa, maka seolah-olah kengerian dan azab yang mereka temukan di dalam kuburan itu menjadi kecil seperti mimpi saja begitu. Ya, padahal kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, ketika mereka diazab di dalam kuburan itu seluruh binatang dan mendengarkan rintihan azab itu kecuali manusia dan jin. Kalaulah manusia bisa mendengarkannya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk melanjutkan hidup karena saking ngerinya. Ini baru di kuburan. Bagaimana pula dahsyatnya di akhirat sehingga mereka kedahsyatan di kuburan itu bagaikan mimpi jelek saja begitu. Bukan merupakan sesuatu yang nyata. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam sebuah hadis dikatakan oleh Siti Aisyah, an Aisyata qalat dakhalat alayya ajuzani min ajzi yahud al-Madinah faqalata li inna ahlal kubur yu'azzabuna fi kuburihim fakadzabtuhuma wa lima an'ama an atasaddaqahuma fakharajata wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini wa dzakartu lahu faqala sadaqata innahum yu'azzabuna adzaban tasma'uhu al-bahaim kulluha fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwaza min adzabil qabri. Siti Aisyah menceritakan suatu kali dua orang perempuan tua Yahudi yang berada di Madinah mendatangiku. Keduanya berkata kepadaku, sesungguhnya penduduk kubur diazab di alam kuburnya. Namun aku mendustakan keduanya. Tidak mungkin aku membenarkan mereka berdua. Karena dia mengatakan orang Yahudi begitu. Lalu keduanya keluar, ya, berlalu. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Siti Aisyah. Aku pun bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, dua orang nenek-nenek Yahudi mengatakan begini. Lalu Rasulullah menjawab, keduanya benar. Sesungguhnya mereka diazab dengan azab yang dapat didengar oleh seluruh binatang. Sementara itu aku tidak pernah semenjak itu aku tidak pernah melihat beliau, maksudnya melihat Rasulullah salat melainkan beliau berlindung dari azab kubur. Sebagaimana yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya pagi dan sore. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya, doa ini diulang 3 kali pagi dan sore, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran, ya, di mana fakir dan kafir ini merupakan sesuatu yang berteman, ya, berdekatan begitu. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja orang-orang yang fakir itu
menjadi orang kafir. Dan ini menjadi kenyataan, banyak orang menjadi murtad, keluar dari agamanya atau belikan agamanya dengan sedikit sembako begitu. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk bernaung kepada Allah agar terjauh dari kekafiran dan kefakiran. Kemudian ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya. Zikir ini dianjurkan kepada kita setiap pagi dan sore diulang-ulang sebanyak 3 kali. Sebagaimana kalau bagi kita yang terbiasa baca maksurat akan menemukan doa di sana. Dan untuk yang akan datang tentu kita lebih rajin lagi, tidak mesti hanya pagi dan sore, kapanpun doa ini kita baca, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kengerian yang luar biasa tersebut. Kemudian kata Rasulullah dalam sebuah hadis, an Abdillah ibni Ubay, an Abdillah ibni Abi Bakrin ibni Amr ibnu Hazam, sami'a anasa Malik ibn Malik yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul maita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Abdullah bin Abi Bakar bin Ibnu Amr ibnu Hazam, ya, ini seorang tabi'in, ia mendengar Anas bin Malik sahabat Rasulullah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada 3, kembali duanya dan tetap bersamanya 1, diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya, kembali keluarga dan hartanya, tetap bersamanya amalnya. Ya, amal tetap menemani kita, baik buruknya dia akan selalu menghuni kita, ya, mendekati kita. Maka beruntunglah orang yang banyak amal kebaikannya sehingga menjadi teman akrab yang baik nanti di kuburan. Dan na'udzubillah kalau yang kita lakukan adalah amal jelek yang akan menemani kita juga kejelekan nanti di alam kubur. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah berfirman, kalla saufa ta'lamuna, summa kalla saufa ta'lamun. 2 kali diulangi, tetapi maknanya jauh berbeda. Walaupun kata-katanya sama persis. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Di sini walaupun kalimatnya sama, kata ulama ini maknanya berbeda jauh. Kenapa? Yang pertama, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya ketika sakaratul maut mendatanginya. Hakikat apa yang dia katakan itu, ya, yang mereka ingkari dan mereka jadikan sesuatu ketamakan, akan dia tahu hakikat sebenarnya nanti ketika sakaratul maut. Kemudian diulangi oleh Allah, summakalla saufa ta'lamun, ya. Kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu ketika sudah berada di akhirat kelak, ya, ketika di padang mahsyar dan perjalanan berikutnya. Makanya di sini digunakan kata sambungnya summa yang berarti kemudian dalam jarak waktu yang berjauhan. Kalau dekat itu disambungkan dengan kata-kata fa. Kalla saufa ta'lamuna, fa kalla saufa ta'lamun, itu berarti peristiwanya berdekatan. Sementara summa ini berjauhan, ya. Kemudian andaikan kamu tahu apa yang akan kamu hadapi di akhirat kelak dengan pengetahuan yang sampai ke hati, pastilah kalian tidak akan berleha-leha dalam hidup dan pasti kalian akan bersegera melaksanakan amal soleh. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis lau ta'lamu nama alam, la dhahiktum qadilan wa la bakaitum katsiran wa la tamannaitum annakum syajaratan tu'adat. Andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui tentang hari kiamat atau hari berbangkit nanti itu, pasti kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis, dan kalian akan berangan-angan dijadikan oleh Allah sebagai pohon kayu yang ditebang. Kenapa? Karena pohon kayu yang ditebang, dia setelah mati selesai sampai di sana. Tidak ada urusan berikutnya lagi. Tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk abadi. Kita akan dipertanyakan seluruh apapun perbuatan kita di dunia ini, besar dan kecilnya,
Dan kalau baik akan dibalasi dengan kebaikan, dan kalau jahat dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang tidak dibayangkan kengeriannya pada saat sekarang. Ya, jadi namun karena tidak adanya ilmu ya tentang akhirat, membuat kebanyakan manusia berbuat seperti yang kita lihat sehari-hari ya, yang yang kata Allah, karena tidak adanya ilmu itu maka kalian lihatlah bagaimana perbuatan manusia gitu. Ya, banyak di antara mereka yang lalai dari apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Ya, banyak yang lalai terhadap kehidupan dunia ini. Mereka kira inilah kesegala-galanya, padahal ini adalah jalan lewat sebentar saja untuk menuju kepada kampung yang sebenar-benarnya, kampung kita. Mana di sana dulu Allah ciptakan kita dan mesti kita kembali lagi ke tempat itu. Kemudian hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, lau ta'lamuna ma alam la dhahiktum qadilan, sehingga apa kata Abu Bakar, aduh kiranya aku dulu adalah sa'ratun fi sadri mu'min ya, aku menjadi selembar bulu yang tumbuh di dadanya seorang mukmin ya. Kemudian juga Rasulullah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, ya laitani kuntu lam talid ummi, aduh kiranya dulu aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Padahal dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, adalah dua orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tetapi karena kekhawatirannya yang luar biasa terhadap hari akhirat itu ya, sampai mereka mengatakan seperti itu. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ya, banyaknya ibadah belum tentu diterima, begitu maka kita di atas dunia ini selalulah berada dalam dua kondisi, harap-harap cemas, harap-harap cemas ya. Jangan terlalu harap, jangan terlalu cemas pula sehingga membuat kita stres, putus harapan. Maka juga kata Umar bin Khattab, ya laitani kuntu himaran, aduh kiranya aku dulu diciptakan oleh Allah sebagai keledai saja. Kenapa? Keledai sesusah-susahnya dia dalam menghadapi kehidupan ya, tapi nanti ketika dia mati dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa, dia akan bebas begitu ya. Sementara kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi abadi sampai waktu yang tidak ada ujungnya. Nah, makanya ya ngerilah kalau orang yang berada di dalam neraka tidak keluar selama-lamanya dari sana. Kemudian selanjutnya apa kata Allah? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ya, andaikan kalian tahu tentang hari kiamat itu dengan pengetahuan yang sebenar-benar yakin begitu, maka kalian pasti tidak akan berleha-leha, tidak akan bermalas-malasan di dalam kehidupan ini, dan tidak akan berbangga-bangga dengan apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Di sini Allah mengatakan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, yang yakin. Ini apa maksudnya? Ya, masalah yakin ini ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama ilmu yakin. Kemudian yang kedua ainul yakin, kemudian yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin ya, kita mengetahui sesuatu dengan segala rinciannya, kemudian dengan segala teorinya yang masuk akal kita, walaupun kita belum pernah melihatnya ya, secara ilmu kita sudah bisa menangkapnya, maka ini disebut dengan ilmu yakin ya. Kemudian kalau dia meningkat ilmu yakin ini bertambah menjadi ainul yakin. Contohnya seperti ini kira-kira ya. Ketika seseorang dijelaskan kepadanya tentang hari akhirat sejelas-jelasnya, kemudian sampai dia kepada titik kepercayaan yang sebenarnya, maka ini disebut dengan ilmu yakin. Kemudian ketika dia sakaratul maut ya, atau ketika di padang mahsyar nanti diperlihatkan betul oleh Allah ini surga, ini neraka, sudah berada di depan matanya, maka ini disebut dengan ainul yakin. Atau ketika seseorang berada di sakaratul maut, kata Rasulullah, tidak akan keluar nyawanya sampai tahu dia di mana tempat dia nanti di akhirat
Ya, kalau di surga diperlihatkan surga kepada dia, kalau di neraka diperlihatkan neraka kepada dia gitu. Ketika dia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, itu sudah sampai kepada ainul yakin. Kalau mereka sudah sampai dimasukkan betul ke dalam neraka atau orang soleh ke dalam surga, itu namanya hakul yakin, betul-betul nyata gitu. Nah, jadi ini ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Nah, makanya harus dimulai dengan ilmu yakin dulu, dan jangan tunggu hakul yakin. Karena kalau sudah hakul yakin, tidak berfungsi lagi iman kita, tidak berfungsi lagi perbuatan amal ibadah kita. Ya, Ibu Bapak dokter yang dimuliakan Allah. Ya, selanjutnya apa kata Allah? La tarawunnal jahima summa la tarawunnaha ainal yaqin. Nah, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim itu, betul-betul akan melihat secara langsung, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan pandangan mata yakin. Ya. Nah, di sini berlaku untuk orang soleh, dan juga untuk orang toleh, untuk orang baik dan orang durjana akan menjadi ainul yakin, ya, diperlihatkan betul oleh Allah. Bagi orang soleh, ainul yakin itu, ya, melihat neraka itu semakin membuat mereka berbahagia. Oh, diselamatkan oleh Allah, kita diselamatkan dari tempat yang penuh kengerian itu. Ya, itu ainul yakin. Dan na'udzubillah kita menjadi hakul yakin ketika masalah neraka. Ya, hakul yakin masuk betul ke dalamnya, baru sekarang kita betul-betul yakin. Dan jangan sampai kita keimanannya itu sampai kepada ainul yakin dan hakul yakin dulu baru kita percaya. Dari ilmu yakin saja kita sudah mesti percaya terhadap akhirat itu ada surga dan neraka, ada hisab dan segala yang berhubungan dengan itu. Kemudian melihat dengan segala pandangan mata secara langsung sebagaimana firman Allah, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Ya, surat Al-Kahfi. Nah, kalau sudah sampai kepada titik seperti itu, tidak berlaku lagi iman. Ya, ketika mereka menyaksikan api neraka secara langsung dengan mata kepalanya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini apa kata Allah di dalam surah ini? Di dalam surah At-Takasur ini, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Allah suatu saat nanti kita akan ditanyai terhadap seluruh apa yang kita banggakan di dunia ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamati minan na'imi ayyuqala lahu alam usihhalaka jismaka wa arwika minal ma'il barid. Abu Hurairah mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya hal pertama sekali yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat tentang nikmat adalah, dikatakan kepadanya, bukankah aku telah menyehatkanmu? Bukankah aku telah menghilangkan dahagamu dengan air yang dingin? Ini akan dipertanyakan oleh Allah kepada kita. Ya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, kemudian nanti dikatakan begitu, bukankah aku sudah berikan kesehatan kepadamu? Apa yang kamu lakukan dengan kesehatan itu? Juga aku kan sudah berikan kepadamu air yang tawar, ya, yang segar, membuat kamu lepas dahaga dan mencukupi kebutuhan tubuhmu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan itu semuanya? Akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya, suatu kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu kali Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, ya, di siang bolong yang waktu itu jarang manusia keluar, ya, di antara zuhur dengan asar itu cuaca lagi panas-panasnya. Dari dulu sampai sekarang tabiat orang Arab bersembunyi di rumahnya pada waktu itu. Namun kali ini Abu Bakar keluar dari rumahnya
Kemudian tiba-tiba bertemu dengan Umar bin Khattab. Ditanya oleh Umar, kenapa kamu keluar di waktu yang seperti ini? Kemudian apa kata Abu Bakar? Jua, saya lagi lapar begitu. Nah, kemudian seterusnya apa kata apa kata Abu Bakar, kata Umar, berjalanlah dia menuju ke rumah Rasulullah. Kemudian ketemu dengan Rasulullah, ditanya oleh Rasul, "Eh, kenapa kalian keluar pada waktu seperti ini?" Ya, ketika mereka keluar, bertemu pula dengan Rasulullah yang sama begitu. Ditanya oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar waktu seperti ini?" Kemudian kata Rasulullah, "Saya lapar." Kemudian kata mereka berdua, "Kami juga keluar karena saking laparnya ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah? Marilah kita datangi rumah Abul Haisam Ibnu Taihan. Beliau ini adalah seorang sahabat Ansor yang soleh, ya. Kemudian dia kaya raya, punya kebun, dan di tengah-tengah kebunnya itu ada sumur. Ini bagi orang Arab kekayaan yang tidak tertandingi kalau dulu ini, lebih mahal daripada emas dan perak. Ya, ada kebun penuh dengan korma, dan di tengah-tengahnya ada sumur yang airnya segar. Kemudian ayo kita datang ke rumahnya, ya, kalau ada makanan yang bisa dia persembahkan untuk kita. Kemudian datanglah ke sana, sampai di depan rumahnya Abul Haisam ini, Ibnu Taihan. Dia lihat istrinya lagi di luar. Kemudian ditanyakan, kemana suamimu? Kemudian katanya, suamiku lagi mengambil air untuk keperluan kami di dalam kebun. Tunggu saja sebentar ya Rasulullah, sebentar lagi dia akan datang. Ternyata betul, baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba suaminya datang. Kemudian melihat Rasulullah datang, begitu terkaget dia. Rasulullah sama Abu Bakar sama Umar, manusia paling utama, ya, yang datang bertiga. Kemudian saking gembiranya dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau datang di waktu seperti ini? Ya. Kemudian kata Rasulullah, kami semuanya ini datang karena kami lapar. Ya. Kemudian langsung saja tanpa komando, tanpa permisi segala macam, Abu Haitham ini memanjat ke pohon kormanya yang waktu itu lagi lebat buahnya. Berarti kira-kira pada waktu itu, ya, kejadian ini persis di bulan Agustus ini. Ya, persis di bulan Agustus. Kenapa? Karena bulan Agustus ini panennya korma. Kemudian dia naik ke atas batang kormanya dan dia turunkan. Dan di dalam kormanya itu ada yang matangnya separuh matang dan ada yang masih muda. Apa kata Rasulullah? Kenapa tidak engkau ambil korma yang matang saja? Kemudian kata Abu Haisam ini, aku ingin engkau sendiri yang memilihnya ya Rasulullah, mana yang engkau maui. Atau dalam kata lain, aku ingin engkau mencicipi semuanya ya Rasulullah, merasakan kenikmatannya. Kemudian beliau lanjut pergi ke kandang kambingnya, diambil kambing yang sedang-sedang. Kemudian kata Rasulullah, ambil kambingnya yang jantan, jangan yang betina. Ya, kemudian disembelihlah oleh Abul Haisam Ibnu Taihan kambing itu, dan dia bikin kambing gulingnya, dia masak, dan sementara itu istrinya membuat roti. Setelah selesai dipersembahkan kepada Rasulullah, mereka berempat makan. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Abul Haisam Ibnu Taihan selaku tuan rumah. Setelah mereka makan itu, ya, kalau bahasa kita puas begitu, apa kata Rasulullah? Dibaca ayat ini, summalatus alunna yauma idin anin naim. Ya, akan ditanyai kalian pada hari itu tentang nikmat yang sudah kalian rasakan ketika hidup di dunia. Nah, kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari sini kita sadar ya bahwasanya mereka yang begitu sederhana hidupnya dahulu, ya, akan ditanyai oleh Allah. Ya. Kemewahan hidup yang kita rasakan sekarang itu tidak pernah mereka bayangkan sama sekali, sekalipun bagi orang yang terkaya di antara mereka. Ya. Sekaya-kayanya Harun ar-Rasyid atau yang raja-raja yang selain itu yang terkenal hebat begitu, tapi ketika mereka ingin kesejukan, dia tetap menyuruh dayang-dayangnya untuk mengipas. Kemudian mereka tidak bebas, sehebat-hebat apapun mereka kalau mau pergi jauh-jauh tetap naik kuda atau naik onta. Tidak terbayangkan oleh mereka naik pesawat segala macam. Padahal kita hari ini ya apapun sarananya bisa kita dapatkan dengan mudah.
Walaupun kita tidak orang kaya, tidak mesti beli pesawat baru bisa terbang. Cukup beli tiket pesawat saja kita sudah bisa kemana-mana. Kemudian juga dengan mobil yang berbagai macam merek ya. Mereka dulu mengandalkan onta dengan kehidupan yang sederhana saja sudah dikatakan oleh Allah sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu kalian akan ditanyai tentang nikmat yang sudah kalian rasakan. Bagaimana pula dengan kita yang betul-betul menikmati dunia ini. Segala hal ya sudah berubah dari orang yang sangat sederhana menjadi sangat luar biasa begitu. Seolah-olah surga itu sudah turun ke permukaan bumi ini. Jadi ibu bapak sekalian, berat nanti pertanyaan kita, pertanyaan yang akan diajukan kepada kita. Halalnya akan dipertanggungjawabkan, haramnya akan menuai azab begitu. Makanya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri ya untuk hari-hari yang akan datang. Kemudian kita siapkan jawabannya apa? Dulu mereka makan kurma kering ya. Begitu pertanyaan kepada mereka, sekarang kita makan dengan segala mewah. Apa kira-kira jawaban yang akan kita berikan? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya tadi itu ya di sini sekaligus kita mengingat tentang kematian selama lebih kurang 3 bulan belakangan. Mungkin saya yakin sekali bukan di tempat saya saja, di tempat bapak ibu di sana tiap sebentar kita mendengarkan berita kematian. Paling kurang setiap hari pasti ada saja ya. Dulu saya tinggal di komplek ini, bulan ke bulan belum tentu ada pengumuman satu kematian. Ini sampai 4 kali dalam sehari. Tengah malam diumumkan juga orang mati. Gitu. Jam 12, jam subuh nanti ada lagi, sebelum zuhur, setelah asar, begitu. Ya, hampir tiap hari begini suasana kita. Tiap hari itu kan, makanya kita juga berhati-hati, mana tahuan malaikat itu juga sudah mengantongi nama kita dalam waktu dekat ya. Kalau mengantongi nama itu sudah jelas semua manusia akan mengalami kematian, cuma kapannya itu kita belum tahu. Maka dalam kondisi seperti ini kita mesti berhati-hati terus, ibarat sebuah bencana yang terjadi, maka orang yang berada di sekitar itu dalam suasana ini siaga satu begitu ya, siaga satu menghadapi kematian karena dia berkeliling-keliling ke sekitar kita. Maka dalam rangka siaga satu ini ada beberapa hal yang mesti kita siapkan terus-menerus ya, kapanpun sudah ada di kantong kita, tinggal berangkat gitu. Yang pertama sekali adalah sholat ya, jangan sampai kita mengundur-undur sholat, mana tahuan ya ketika kita mengundur dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, di sana nyawa kita diambil oleh malaikat maut. Saya punya kisah dulu waktu kecil-kecil ya, ada seorang ayah, dia waktu itu panen di sawah ya dengan anak dan istrinya, panen padi, namanya menyabit ya, menuai padi begitu. Kemudian datang waktu asar, hari sepertinya mau hujan gitu. Kata anaknya, ayah nantilah tinggalkanlah dulu sholat terlebih dahulu. Kemudian apa kata ayah ini, tanggung sedikit lagi ya, hari mau hujan begitu. Kemudian ketika dia mengatakan tanggung-tanggung begitu, tiba-tiba datang petir, mati gitu. Ya padahal dia pada waktu itu sudah masuk waktu asar, tapi dia masih mengundur-undur sholatnya. Artinya dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat, dan nauzubillah ya, dan itu nauzubillah itu sebagai tanda su'ul khotimah gitu. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah sebisa mungkin kita dalam kondisi berwudu terus menerus ya. Batal wudu kita wudu lagi, batal wudu kita wudu lagi. Dan alangkah indahnya kalau kita mempunyai kesempatan untuk sholat sunat wudu. Nah, sholat sunat wudu ini syaratnya ketika kita habis berwudu, kemudian air itu belum kering, masih basah-basah, kita langsung sholat sunat wudu. Itulah dia namanya sholat sunat wudu. Kalau sudah kering, bukan sholat sunat wudu lagi namanya. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah ya, wahai Bilal, apa keistimewaan ibadah yang kamu lakukan sehingga aku mendengar bunyi telapak kakimu di surga? Kemudian apa kata Bilal?
amalan yang paling aku harapkan ya Rasulullah, setiap aku berhadas atau batal wudhu, aku wudhu lagi dan aku iringi dengan sholat 2 rakaat. Oh, pantasan. Ya. Jadi ternyata tidak mesti amalan yang menurut pandangan kita wah-wah sekali yang akan mengantarkan orang kepada ridha dan surganya Allah, tapi amalan yang dilakukan dengan ikhlas walaupun dia kecil kemudian terus menerus, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita selalu dalam kondisi berwudu ya, dengan harapan kita dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi suci itu. Selanjutnya yang ketiga adalah kita bersihkan hati kita dari segala noda-noda dosa, bahkan bayangan untuk melakukan dosa pun tidak ada lagi di dalam hati kita. Dan inilah dia orang yang soleh, betul-betul soleh yang sebenarnya. Di mana Nabi Yusuf saja berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, gabungkan, matikanlah aku dalam kondisi muslim dan gabungkanlah aku kepada hamba-hambamu yang soleh. Nabi Yusuf itu peringkatnya paling tinggi ya, nabiyin, kemudian syuhada, nabiyin, siddiqin, syuhada, wasolihin. Kenapa dia minta turun ya? Sebenarnya bukan minta turun, tetapi inilah ketawaduan seorang nabi. Kemudian hakikat daripada soleh yang sebenarnya itu kata ulama adalah ketika tidak ada lagi keinginan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Keinginan saja tidak ada, bayangan pun tidak ada di dalam hati kita, ya, apalagi untuk sampai melakukan. Inilah dia hamba yang betul-betul soleh, dan ini perlu dilatih terus-menerus. Ketika ada muncul bayangan dalam hati kita, kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita mohonkan supaya dihilangkan itu, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang soleh. Maka usaha yang perlu sekali kita lakukan ini untuk mempersiapkan diri kita dijemput oleh malaikat maut kapanpun, yaitu membersihkan hati dari dosa apapun begitu. Ya, sampai bayangan dosa tidak ada kita terbetik di dalam hati. Kemudian yang keempat, kita maafkan segala kesalahan orang lain kepada kita sebelum tidur. Sehingga kita tidur dalam kondisi hati bening, plong begitu, tidak ada beban apa-apa. Ya, tidak ada dendam kesumat, tidak ada iri dengki, tidak ada permusuhan dalam hati. Dan orang seperti inilah nanti yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah menuju kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Ini orang yang dia berhati tentram. Di dalam surah lain Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak berharga lagi harta dan anak-anak, kecuali yang berharga adalah orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Tidak ada benci-benci, tidak ada musuh-musuhan begitu, tidak ada iri dan dengki. Makanya ini sesuatu yang amalan yang sangat luar biasa yang mesti kita lakukan terus-menerus. Kita evaluasi begitu, ya, jangan sampai ada permusuhan di dalam hati kita untuk siapapun. Ini yang keempat. Dan yang kelima adalah kita segera untuk membayarkan hutang piutang, ya, terutama sekali terlebih dahulu hutang kepada Allah. Mungkin ada nazar kita belum tertunaikan, kemudian ada janji kita belum diberikan kepada orang yang kita janjikan, atau hutang-hutang hutang-hutang kepada manusia juga, ya. Ini kita hilangkan nazar gitu, kita bayar segera. Atau apalagi ada wasiat gitu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya jangan sampai seseorang dia tidur sebelum dia ada wasiat di bawah bantalnya. Maksudnya dia sudah siap siaga. Semenjak itu, kata Abdullah bin Umar, aku tak pernah tidur melainkan kitab wasiatku atau tulisan tentang wasiatku sudah berada di bawah bantalku. Nah, gini ya, sehingga dia dalam kondisi siap siaga terus, kapanpun malaikat datang, dia tidak ada penyesalan, tidak ada tunggu dulu sebentar, ya, dia sudah siap untuk menghadapinya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, itulah ya hal-hal yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat ini, ya, supaya kita betul-betul siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selanjutnya adalah kita baringi dengan amal-amal soleh lainnya,
ya, seperti birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua bagi yang masih ada orang tuanya, kemudian juga memperbanyak zikir selalu gitu. Ya, ini adalah ibadah yang tidak membutuhkan modal banyak-banyak. Ya. Zikir selalu pagi, sore ada zikirnya paling kurang seperti itu. Ini kalimat orang-orang sufi ya, yang kita bikin tersindir. Ya, apa katanya? Man laisa lahu wirdun fahuwa kalkir. Ya, orang yang tidak punya wiridan ya, seperti maksurat, hizib-hizib begitu yang dia baca pagi sore, itu dia sebagai bagaikan kir katanya. Kir itu adalah monyet gitu. Jadi yang tak punya wirid disamakan sama orang sufi dengan monyet. Nah, ya, kita tidak se ekstrim itu, tetapi ini sangat besar sekali dampaknya kepada diri kita kalau kita sudah semakin tua nantinya. Ketika kita umpamanya tidak banyak pekerjaan, tapi ketika orang itu sudah terbiasa dengan zikir, dia ada punya kesibukan untuk memutar tasbihnya begitu kan, sibuk lidahnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga tidak ada waktu yang tersia-siakan, tidak ada waktu yang terbuang cuma tanpa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dokter yang dimuliakan Allah, barangkali untuk pengantarnya kita cukupkan dulu sampai di sana ya. Selanjutnya kita diskusi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang patut kita pertanyakan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Dokter Handoko. Silakan Pak Baik, Dokter. Ustadz Zulfi, paparan yang begitu gamblang sekaligus membuat kekhawatiran yang begitu besar. Ya Ustadz. Tapi begitu ayat pertama saya langsung ada pertanyaan Ustadz tentang masalah berbangga-bangga ini. Saya tadinya berpikir kebanggaan yang tidak menimbulkan kesombongan itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Misalnya kita lulus dari suatu misalnya ujian apapun, atau keluarga kita ada yang lolos dari suatu pendidikan, atau prestasi belajar, atau prestasi olahraga, atau apapun. Misalnya kayak anak kita, bahkan misalnya anak baru rata-rata baru bisa berjalan umur 1 tahun, anak kita sudah bisa berjalan umur 10 bulan saja, kita sudah bahagia atau bahkan bangga gitu ya Ustaz ya. Bisa nggak dielaborasi lagi atau diperjelas lagi rasa bangga yang bagaimana yang sudah jatuh ke dalam maksiat atau yang masih masih diperbolehkan gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini lebih dalam lagi, maka kita akan temukan bahwasanya yang dimaksud dengan berbangga di sini adalah sampai melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari mengingat Allah, kemudian berbangga yang sampai membuat kita berbuat sombong, sampai meremehkan orang lain, kemudian menolak kebenaran. Dan kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang enteng, memandang remeh orang lain. Orang under semua bagi dia. Nah, ini baru sampai bermegah-megah yang dikutuk oleh Allah. Adapun dia mengumpulkan harta, kemudian mempunyai pangkat tinggi, mempunyai titel sehabrek begitu, ini bukanlah sesuatu yang terlarang ya. Ini sepanjang manusia itu atau seseorang itu bisa menggunakannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, apalagi dengan ilmunya, dengan kekayaannya, dia bisa berbagi dan membahagiakan orang lain. Ini justru adalah sesuatu yang dianjurkan. Contoh seperti ini, Pak Dokter, bahwasanya segala sesuatu itu apabila mengingatkan kita kepada akhirat, insya Allah itu tidaklah termasuk bermegah-megah. Contoh, ada orang justru ketika dia hidupnya kaya raya, ingatannya kepada akhirat semakin dalam. Ya Allah, kemegahan dunia saja sebegini nikmatnya, kira-kira bagaimana di dalam surga? Nah, insya Allah ini
kemegahan yang tidak yang tidak dikutuk itu. Kemudian selanjutnya contoh begini, orang dia yang paling penting itu adalah segala sesuatu menarik dia untuk kembali kepada akhirat. Nah, inilah. Ketika dia kumpulkan harta banyak-banyak, yang terbayang bagi dia apa? Nanti kalau saya banyak harta ini bukan untuk saya banggakan kepada manusia lain, tetapi akan saya gunakan untuk memudahkan anak cucu saya, memudahkan hidupnya anak cucu saya sehingga mereka mempunyai ketenangan dan kesempatan untuk ingat kepada Allah. Ya seperti itu. Contoh begini, kita sayangkan sekali. Saya lihat ada seorang yang kaya raya luar biasa, mobil berjejer-jejer di hadapan rumahnya. Kemudian melebihi bahkan daripada yang dia butuhkan. Ketika anak bujangnya ingin menikah, apa katanya? "Ui, kamu harus mandiri dulu. Saya dulu menikah ini mencari uang yang sebanyak ini bersusah payah. Kamu rasakan pula dulu kesusahannya itu baru kamu nikah. Coba usahakan sendiri pernikahanmu." Ini untuk apa kira-kira harta dikumpulkan banyak-banyak kalau tidak digunakan untuk saling tolong-menolong, ya, untuk memudahkan anak keturunan kita untuk taat kepada Allah. Jadi seorang muslim itu yang terbayang bagi dia selalu adalah bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada dia ini membuat dia berkumpul dengan keluarganya kembali di dalam surga. Inilah seharusnya menjadi impian setiap muslim, ya, yang diberi oleh Allah kekayaan, pangkat, bagaimana hal ini bisa digunakan supaya kita semuanya berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau ini yang jadi pikiran, sekaya pun apapun sampai uangnya miliaran dan triliunan pun insya Allah tidaklah termasuk orang yang bermegah-megah tadi itu, at-takasur tadi. Kemudian satu lagi kata Rasulullah, siapa yang menunaikan kewajibannya, ya, kewajiban hartanya itu, maka dia tidak termasuk orang yang bermegah-megah. Orang yang zakatnya ditunaikan dengan sejujur-jujurnya dengan cara yang benar. Kemudian ditambah lagi dengan menghubungkan silaturahim kepada saudara-saudaranya dan orang yang mempunyai hubungan karib kerabat dengan dia dengan hartanya tadi itu. Kemudian juga dia gunakan untuk bersedekah, membantu orang-orang yang lemah begitu. Ya, pokoknya hartanya itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keridhaan Allah, walaupun hidupnya megah, walaupun dia mewah, itu tidak termasuk kepada orang yang at-takasur kata Rasulullah. Ya. Jadi demikian kira-kira Pak Dokter. Ya. Semoga bisa Ya, dipahami. Ustaz, di era medsos sekarang, misalnya Facebook atau Instagram, manusia mudah sekali tergelincir kepada membanggakan diri atas kepunyaan, Ya. kepemilikan, pelesir, jalan-jalan kita, dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi dalam arti memanfaatkan medsos itu supaya menjadi sarana fastabiqul khairat? Ya. Oh, ini juga hal sesuatu yang disayangkan Pak Dokter. Ya, bahkan ini menimbulkan rasa iri dan dengki sesama kita. Maka sebenarnya ada suatu kesalahan orang dalam memahami tentang ayat di dalam Al-Qur'an, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Di sana itu kan ada adapun nikmat Tuhanmu yang kamu Tahadus dapatkan, bin yang niat, dikaruniakan tahadus kepadamu, bin ni'mah. tahadus bin nikmah katanya, ceritakanlah. Nah, ini kita yang sayangnya dikiranya tahadus bin nikmah itu di-upload di Instagram, di Facebook, oh saya begini loh gitu kan. Coba sekarang sebelum kita sampaikan tentang bahayanya begitu, kira-kira bagaimana ya ketika orang dia upload tentang cerita anaknya tiap sebentar anaknya begini. Ada orang yang tak punya anak. Kira-kira gimana perasaannya? Yakin mereka di dalam Facebook itu ada orang sudah mendambakan lama untuk dapat anak, tak punya anak. Sementara ini dia banggakan terus-menerus. Ya, itu memancing rasa iri orang, rasa dengki orang jadinya. Ya, kemudian juga yang dikhawatirkan ada orang nanti punya penyakit ain, membahayakan sendiri kepada dia. Kemudian cerita macam-macam kemewahan yang dia hadapi. Ternyata orang yang membacanya justru dalam kondisi kesusahan hidup. Dan sementara ini dia berbangga-bangga dengan kekayaannya yang selalu bertambah, umpamanya kemewahan ini dan itu. Ya, sementara orang yang menyaksikannya ini lagi hidupnya merosot. Ini kan menyiksa orang gitu. Nah, ini juga perbuatan tidak baik.
Maka yang dimaksud sebenarnya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu adalah dengan cara berbagi, ya. Cara berbagi, bukan cara dengan membanggakan. Kita dapat uang banyak begitu, kita bagilah kepada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita, teman-teman kita, supaya tidak menimbulkan rasa iri di dalam hati mereka, justru merasa ikut berbahagia dengan nikmat yang kita dapatkan. Inilah fahadis bin ni'mah itu, ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, bukan untuk kita cerita-ceritakan, bangga-banggakan kepada orang. Dan yang lebih anehnya itu, ya, saya pernah baca di bawah Facebook itu, seseorang dia membanggakan pergi jalan-jalan ke Thailand waktu itu. Ini betul-betul di Thailand, dia saya lagi di sini, di sini, di sini. Apa kata orang di bawah, "Hei, sebelum pergi jalan-jalan itu utang bayar dulu." Nah, ternyata dia banyak utang kepada orang kan, langsung dihapus. Ush, dia dihapus lagi begitu. Nah, ini kan nggak baik. Jadi cara kita berbagi, menceritakan nikmat itu adalah dengan cara berbagi, ya, bukan dengan cara membanggakan di hadapan orang lain. Hmm. Ada Jadi, terus ya, Dokter ada lagi? ya, ini ada tadi pertanyaan sebetulnya agak mungkin ya nggak dengar tadi dari Ya Weni. nggak apa-apa, nggak Ustadz apa-apa. masih bingung tadi apakah siksa kubur itu sebenarnya ada atau tidak? Ya. Ada ya. Siksa kubur itu ada dan hadisnya banyak, ayat Al-Qur'annya juga jelas menyampaikan. Salah satu contohnya adalah Allah menceritakan tentang azab kubur yang diberikan kepada Firaun, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampilkan kepada Firaun dan antek-anteknya pagi dan sore. Nah, tadi saya juga menyampaikan ini kepada kemarin ya, saya menyampaikan ini juga kepada orang. Kemudian dia tanya, Ustadz, gimana pula dia diazabkan Fir'aun itu tubuhnya sekarang di museum Kairo gitu. Nah, betul ya. Yang diazab itu adalah ruhnya, bukan jasad kasarnya ini. Ruhnya yang diapakan diazab. Oleh karena itulah makanya ketika yang diazab itu adalah ruhnya, tidak bergabung dengan tubuh kasar, ketika mereka nanti dibangkitkan di akhirat, ruh dan tubuh kasarnya, maka mereka merasakan kedua-duanya itu lebih dahsyat lagi. Jadi ketika mereka apa yang mereka alami di dalam kuburan itu bagaikan mimpi saja dibandingkan dengan yang dirasakan di hari akhirat, di hari kiamat. Karena pada waktu itu ruh bercampur dengan tubuh kasar langsung merasakannya, dan ini lebih dahsyat rasanya begitu. Jadi ada ya azab kubur itu. Kemudian hadis Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Kemudian kita buktinya ada, disuruh kita untuk berlindung kepada Allah sering-sering, paling kurang 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, sebagaimana hadis yang sudah Pak Dokter tuliskan di sana ya. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya. Jadi ada azab kubur itu. Ya, Ustadz itu kalau tadi kan Ustadz yang disiksa di kubur itu ruhnya, yang di Ya. hadis tentang sahabat Sa'ad dari kalangan Ansar itu yang himpitan kubur itu sampai meremukkan tulang itu berarti kan jasad, Ustadz. Ketika ini ya, kisahnya ketika Sa'ad ibnu Mu'az yang waktu beliau meninggal itu sampai goncang aras karena menunggu kedatangannya gitu. Tapi ketika jasadnya dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam liang lahat, Rasulullah melengok ke belakangnya. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak tahan melihat dia dijepit oleh kuburannya. Nah, kemudian lau naja ahadun lanaja Sa'ad ibnu Mu'az. Kalau andaikan ada satu orang yang selamat, pasti Sa'ad bin Mu'az akan selamat dari itu. Tapi itu sudah merupakan ketetapan Allah, semuanya akan dijepit oleh kuburannya. Dan yang dijepit itu adalah di alam ruhnya, bukan di alam jasadnya itu. Kita lihat ya, orang yang sudah dikuburkan dibangkit lagi bentuknya seperti itu juga, ya. Seperti Firaun sampai sekarang membatu seperti itu juga. Jadi bukan tubuh jasad kasar ini yang diazab, tetapi ruhnya yang diazab di alam barzah. Ya, dan alam barzah bukan tempat di kuburan itu sebenarnya ya, alam lain lagi yang kita tidak tahu. Barzah itu artinya adalah pembatas.
Yaitu pembatas alam dunia dengan alam akhirat. Mereka tidak di dunia lagi dan belum di alam akhirat, di tengah-tengah begitu. Nah, jadi yang diazab adalah ruhnya, bukan jasad. Kalaupun jasad, kata Asma binti Abu Bakar, inna syata la yadurru salkhuha ba'da dzab'iha. Ya, sesungguhnya kambing itu tidak ada mudarat bagi dia ketika kita melepaskan kulitnya setelah dia mati. Itu kata Asma binti Abu Bakar. Yang artinya bahwa ketika seseorang sudah berpisah ruhnya dengan jasad, jasad tidak merasakan apa-apa, ya, tapi yang merasakan adalah ruhnya. Terus ada ini, kok ambigu lagi ya? Jangan perlakukanlah mayat itu karena dia merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang hidup. Itu kata Rasulullah. Ya. Kemudian siapa yang mematahkan tulang orang mati sama hukumnya seperti orang yang mematahkan tulang orang hidup. Nah, begitu juga. Nah, terus gimana ini? Katanya jasad tidak apa-apa. Ya, kira-kira dia begini. Ya, ketika seseorang itu dikuburkan, ya, kemudian dia melihat tuh jasadnya diperlakukan oleh orang bagaimana. Ketika orang mengasari dia, ya, berbuat jahat pada jasadnya, maka dia akan merasa sedih begitu. Nah, inilah makanya perbuatan menyakiti jasad orang yang sudah mati, baik dia orang kafir sekalipun, itu adalah perbuatan yang berdosa. Karena Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Dan yang dimuliakan itu bukan orang Muslim saja, tapi seluruh anak Adam. Orang Kristen, orang Yahudi, Hindu, Buddha adalah anak Adam semuanya. Ya. Makanya harus kita hargai perilaku kemanusiaannya itu. Ya. Jadi intinya tadi itu, ya, yang diazab adalah ruh dan hubungannya dengan jasad. Ketika jasad disakiti, ruh yang menyaksikan itu merasa tersiksa, ya, merasa tidak nyaman dia. Ada lagi Pak Dokter di waktu. Sekaligus menyampaikan tadi sudah ada saudara kita yang menyampaikan tentang doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta, itu ya. Silahkan kalau yang ingin mencoba menghafalkannya sudah ada di di bagian chat. Ini ada pertanyaan konfirmasi Ustaz. Jadi yang dilarang bermegah-megahan bukan menjadi kaya ya Ustaz? Ya. Menjadi kaya justru dianjurkan di dalam Islam, kan buktinya umat Islam disuruh untuk berzakat. Yang berzakat itu adalah orang kaya, disuruh untuk pergi haji. Yang berhaji itu adalah orang yang bermodal, ya. Jadi tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Yang penting adalah kekayaannya didapatkan dengan cara yang benar, halal. Kemudian juga nanti kekayaannya itu dibayarkan atau dibelanjakan kepada hal yang benar pula. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, ya, lantazula qadama abdin hatta yus'ala an arba, tidak akan beranjak nanti kaki seorang hamba di akhirat itu sampai ditanyai 4 perkara kepadanya. An umrihi fi ma'afnah, umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya untuk apa dia lusuhkan, ya, dia pergunakan. Padahal masa muda ini kan bagian dari umur secara keseluruhan, tetapi dia mempunyai pertanyaan khusus ini masa muda. Berat ya untuk anak muda. Kemudian seterusnya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya itu dari mana dia dapatkan dan kemana dia pergikan. Bukan di mana dapatnya saja, tetapi belanjanya juga kemana kita belanjakan itu akan dipertanyakan. Maka jangan sampai kita mendapatkan harta dengan benar, tapi dibelanjakan dengan tak benar. Salah satu contoh tak benarnya itu adalah, ya, kadang-kadang orang merasa benar dan merasa dermawan pula. Dalam rangka 17 Agustus, mari kita akan mengadakan band semalam suntuk. Di sana orang nanti akan mabuk macam-macam perbuatan maksiat. Kita, untuk itu kepada Bapak Ibu kita persilahkan untuk memberikan sumbangan terbaiknya. Dikasihkan pula 4 juta. Ya Allah, itu 4 juta yang menjadi beban di akhirat, bukan akan menambah nilai kebaikan kita. Kenapa? Memfasilitasi orang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi ini kita berhati-hati kemana mau dipergikan. Selanjutnya yang keempat yaitu wa an ilmihi fima amila bihi, ilmunya sejauh mana dia amalkan. Tak ditanyakan ilmumu setinggi apa, tetapi yang ditanyakan justru adalah sejauh mana kamu gunakan ilmu yang sudah kamu ketahui tersebut. Dan ini bukan ilmu agama saja, apapun ilmu ini juga akan dipertanggungjawabkan. Apakah
semuanya dalam rangka untuk taat kepada Allah atau justru sebaliknya. Ya. Sampai Pak Dokter, ya, Ya, Ustaz. bisa dipahami ya? Dipahami. Baik, Ustaz. Silakan kan. Tadi Ya. nih ada tentang ilmu ya, Ustaz, gitu. Ya. Kan ada hadis ya insya Allah kalau nggak salah yang riwayat Baihaqi misalnya. Jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mau mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah Ya. engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka. Di hadis itu kan kita tahu kedudukan ilmu itu begitu tinggi, tapi memang ada orang-orang yang untuk mengamalkan ilmunya masih terbatas, tapi dia begitu mencintai ilmu gitu. Dia begitu senang terhadap majelis-majelis ilmu. Tapi dia tahu mengamalkannya belum bisa semua yang dia tahu, yang dia dengar, yang dia pelajari belum tentu bisa diamalkan semua. Apakah berarti sebaiknya dia mengurangi atau mengurangi kesempatannya menuntut ilmu supaya dia bisa amalkan atau bagaimana, Ustaz? Karena Ya. belum sanggup misalnya kan tadi dia sudah tahu bahwa ada keutamaan Ya. sholat atau sunnah wudhu gitu. Tapi dia belum sanggup untuk mengerjakan setiap kali batal langsung berwudhu atau setelah saya wudhu langsung sholat itu. Dia belum sanggup seperti itu bagaimana? Ah, jadi begini Pak Dokter, eh, kepemilikan yang tidak ada disebut dengan berlebihan adalah kepemilikan terhadap ilmu. Ya, setinggi apapun ilmu orang dia tidak dianggap berlebihan. Ya. Makanya kita disuruh terus oleh Allah dan ini satu-satunya perihal dunia yang diperintahkan oleh Allah untuk ditambahkan oleh Allah hanya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tidak ada ya, katakanlah supaya Allah menambah hartamu, anakmu, pangkatmu, tidak ada. Tetapi ilmu disuruh tambah. Jadi ini pertama dulu. Jadi untuk masalah ilmu tidak ada berlebihan. Terus kalau orang tidak mengamalkannya, apakah dia sebaiknya berhenti dulu supaya dia tidak menjadi beban nanti di akhirat. Dia begini, ilmu itu setinggi apapun dia, banyak dia, walaupun belum direalisasikan sekarang, suatu saat dia akan berguna. Ya. Suatu saat akan berguna. Makanya kita tuntut dulu. Contoh Pak Dokter, saya dulu juga berpikir ini orang untuk apa? Anak SD anak TK sudah diajari untuk manasik haji. Ini seremonial apa-apaan itu ya. Ternyata betul-betul Pak Dokter, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, bapak-bapak yang tidak pernah belajar tentang haji dari kecil sampai di sana bingung. Ya, bingung. Sudah belajar KBIH ini dan itu segala macam ini, bahkan ditunjukkan oleh kita bingung juga baru. Dan kita lihat anak-anak muda yang dulu dia pernah masuk TK belajar itu, justru mantap sekali. Oh, ternyata walaupun ilmu itu belum dilaksanakan sekarang, nih 20 tahun, 40 tahun yang akan datang baru diamalkan. Jadi sudah pantas untuk dipelajari. Ya juga salah satu contohnya, saya ingat dulu ya, ada seorang bantaran sepupu saya lah begitu, dia ilmunya tinggi tentang ilmu agama, tapi waktu itu dia sendiri tidak mau pakai jilbab, masih kayak itu. Tuh, untuk apa kamu belajar ilmu agama kayak gini, kata kakek saya justru, ya, karena tidak mau diajarin pakai jilbab. Apa katanya, kayak saya pelajari saja dulu, mudah-mudahan suatu saat ilmu ini bermanfaat untuk saya. Dan sekarang alhamdulillah dia tobat, ya. Sudah pakai jilbab, sudah soleh dia begitu. Nah, jadi ini, nah, tidak ada cerita ilmu berlebih. Ya. Suatu saat insya Allah akan dimanfaatkan. Kemudian paling kurang begini Pak Dokter, ya, selagi yang menjadi kewajibannya, hal-hal yang wajib bagi dia laksanakan, insya Allah dia sudah termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Ya, hal-hal yang wajib untuk dia, sholat 5 waktu dia lakukan dengan mantap. Kemudian puasa kalau di bulan Ramadan. Kemudian kalau dia terkena kewajiban zakat, dia tunaikan betul-betul sesuai berapa seharusnya dia keluarkan. Tidak seharusnya dia berzakatnya 100 juta, banyak sekali, udah 50 sajalah gitu kan. Nah, kalau kayak gitu dia tidak benar ini. Nah, jadi terus
Kalau seperti ini, ya dia tambah ilmunya terus dan di masalah. Insya Allah tidak akan menjadi beban, istilahnya itu wabal ya, beban dia nanti di akhirat. Ya. Suatu saat insya Allah akan tetap bermanfaat ilmu itu. Makanya kita selalu diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku selalu. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi di bawah? Ada lagi ibu bapak yang mau bertanya, silakan ya. Suaranya Pak Dokter mati. Oh iya, maaf. Silakan yang ingin bertanya, punya kebingungan, punya permasalahan, raise hand boleh, nulis boleh, langsung bersuara juga boleh dalam setengah jam ke depan, atau apapun lah yang ingin ditanyakan ke Ustadz Zulfi. Lain masalah ini juga boleh. Iya. Tadi menurut saya agak mengerikan gitu ya Ustadz ya, tadi makan orang yang kelaparan saja gitu ya, para orang-orang mulia gitu, junjungan kita kelaparan, terus marah makan seterusnya, itu aja sudah dihisap. Akan ditanyakan. Ini iya, maaf ini langsung ada pertanyaan Ustadz. Ini bagaimana doa khusus agar keluarga kita yang sudah wafat dilapangkan kuburnya Ustadz? Ini merupakan suatu kewajiban bagi orang hidup untuk mendoakan orang yang sudah duluan meninggal. Karena doa orang yang hidup bagi orang yang meninggal itu sangat berpengaruh. Terutama sekali untuk orang-orang dekat kita, ibu, bapak kita, dan ini wajib. Bahkan salah satu tanda, mudah saja kata ulama, kamu anak soleh atau enggak? Ya, kita mengukur kita ini soleh atau enggak, seberapa banyak kita mendoakan orang tua kita. Itu ukurannya. Kok begitu? Karena Rasulullah mengatakan yang bermanfaat untuk mayat itu salah satunya adalah waladun solih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Artinya yang teringat untuk mendoakan ayahnya, ibunya adalah anak-anak yang soleh. Ya. Maka perlu kita doakan orang-orang yang sudah meninggal. Terus bunyi doanya gimana? Di sini nih, ya. Doa ini bebas untuk kita ungkapkan kalau di luar sholat dengan bahasa apapun, ya. Dengan bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, terserah gitu kan. Ya Allah, kita mintakan ya Allah, lapangkanlah kuburan ayahku, ibuku, kemudian muliakan mereka di sana, jauhkan dia dari siksa kubur. Begitu saja, enggak apa-apa ya, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, dan sigot atau bunyi kalimatnya, apa yang keluar dari hati kita itulah yang terbaik. Ya, kecuali kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat wajib berbahasa Arab, tidak boleh sepatah kata pun berbahasa selain Arab. Bahkan sekalipun bahasa Arab, tetapi dengan susunan yang tidak benar menurut kawaid atau standar bahasa Arab yang baku, maka dia juga tidak sah. Pokoknya dia berdoa dengan bahasa Arab amiyah atau bahasa gaul gitu, maka tidak boleh. Ya. Mesti dengan bahasa yang resmi dari bahasa Arabnya. Kalau untuk sholat, selain sholat silahkan ya kita doa dengan sigot atau gaya bahasa apapun, kalimat bagaimanapun dengan tujuan apa yang kita inginkan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu Pak Dokter. Kemudian ada satu lagi tadi Pak Dokter menyinggung tentang sahabat segitunya akan ditanyai nanti di akhirat. Bagaimana dengan kita? Bahkan kata sahabat itu, ya Rasulullah, pedang tidak pernah lepas dari pundak kami. Kemudian kita cuma makan roti kering. Kemudian tidur di atas ranjang yang membuat tubuh kita berbekas. Tidak seperti kemewahan yang dimiliki oleh Kisra dan Kaisar begitu. Lalu ini akan ditanyakan oleh Allah. Allah akan menanyakan sesuai dengan nikmat yang diberikan kepada orang tersebut. Semakin besar nikmat yang diberikan oleh Allah, maka juga semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak gitu. Ya.
Jadi segitu saja akan ditanyakan, apalagi yang bermewah-mewah, yang berlebih-lebihan gitu. Tapi seperti tadi ya bermewah-mewahnya kalau ditunaikan segala kewajibannya juga Allah tak ada masalahkan. Ya. Tunaikan seluruh kewajibannya dan dapatkan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam. Ya, Itu jazakallah. Pak Dokter. Silakan pertanyaan yang lain, ada yang ingin bertanya langsung? Ya. Ini ada Ustadz, Oh. kalau gibah kan memang tidak boleh, tapi bagaimana kalau kita ingin menceritakan unek-unek supaya Ah, supaya tidak dan dipendam terus, gimana caranya supaya tidak jadi ngomongin orang tersebut? ah. Dan Pak Dokter gini, Bu Dokter ya, Pak Dokter semuanya, saya selalu teringat dengan kata-katanya Ustadz Abdul Somad justru apa diulangnya? Karena amalnya sabar itu berat, makanya dia pahalanya adalah surga, balasannya adalah surga. Coba Nah, kalau ya Allah. ringan, itu hadiahnya cuma kipas angin, katanya kan? Kipas angin hadiahnya. Nah, jadi gitu. Makanya Ibu Bapak Dokter, gibah itu apa namanya? Dapat pahala kita kalau menghentikannya dan berdosa karena itu ada juga diistilahkan memang bergunjing atau gibah itu adalah sesuatu kenikmatan, seolah-olah dia itu adalah diibaratkan dengan lagi makan buah-buahan ya. Fakihatul apa istilahnya itu buah-buahan mulut gitu. Apa yang menyegarkan begitu bagi orang ketika itu. Namun dia tidak sadar ya nanti di akhirat berat pertanggungjawabannya. Maka ada satu lagi namanya penyakit ketika kita ingin menggibahkan orang untuk melepaskan hati kita ini namanya tasyafi. Tasyafi ini tak boleh ya. Kita lepaskan unek-unek kita supaya kita menjadi plong begitu. Plong seperti ini plong di dunia, tapi plongnya di akhirat nanti menjadi beban yang sangat berat. Nah, ini samalah seperti dikatakan oleh Rasulullah, ya siapa yang dia aman di dunia ini, merasa aman di dunia, nanti di akhirat dibikin oleh Allah ketakutan. Siapa yang ketakutan ketika di dunia ini, maka nanti dia diberi oleh Allah keamanan. Jadi kita ikutilah rasa untuk menahan diri dari bergunjing itu, dia khawatir, aduh nanti susah beban kita di hadapan Allah nih. Seharusnya seperti itu. Kemudian hati kita sempit jadinya, tahan itu. Itulah makanya dia dapat pahala. Dan insya Allah kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, dia akan lewat saja. Bahkan tidak ada lagi keinginan atau kepikiran untuk menceritakan orang. Sampai seperti itulah yang namanya soleh yang sebenar-benarnya. Ya. Ini Ya, apa tuh? silakan. Masih ada pertanyaan Apa lagi? di bawah itu apa? Pertanyaan titipan. Bukan titipan juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Silakan. Mumpung masih ada waktu setengah jam lagi. Ki, ada pertanyaan lagi, Ki? Hmm. Ya. Kalau enggak saya bertanya. Aduh, ujian. Ustaz. Ini Pak Dokter tentang masalah apa nih? Vaksin. Itu vaksin lagi. Iya, Ustaz. Kalau Pak Dokter sudah vaksin ya? Ya jelas lah ya, pasti ya. Sudah 3 kali, Ustaz. Sudah 3 kali ya. Saya ketakutan terus ini. Oh, Ustaz belum? Belum saya. Kan bulan kemarin 40 hari yang lalu kan ayah saya meninggal. Habis divaksin. Itu kan ibu saya, kamu enggak boleh vaksin, semuanya enggak ada yang boleh vaksin. Itu katanya. Oh, gitu. Bapak saya. Di sini Sebulan juga ada yang sebelum meninggal divaksin kan. Jadi saya patuh sama ibu saya aja lah gitu dulu. ini ada juga, Ustaz, dokter juga nggak mau vaksin nih di sini. Ada ya? Ada tuh. Ikut pengajian juga tuh.
Itu. Iya. Ya, Tapi sekeliling sudah vaksin di rumah mertua saya semuanya sudah vaksin dari tadi. Vaksin itu ada yang jawab ini Ustaz, untuk ya. para perempuan terutama istri nggak usah divaksin biar nggak usah ke mall Ustaz. Alhamdulillah Pak Dokter, istri saya nggak suka ke mall. Iya Ji, nggak ke mall tapi belanjanya online Ji. Ada lagi Ya Pak? silakan, ada pertanyaan lagi. Ya belum lama di antara teman kita ada ayah dan ibunya yang meninggal karena COVID Ustaz. Terus juga ada Oh ya. saudaranya gitu, jadi kakaknya, terus keluarga, beberapa keluarganya yang meninggal. Jadi yang COVID yang kemarin itu juga lingkaran baik pertemanan kerja maupun keluarga tuh semakin dekat dengan kita yang sakit. Oh ya. Wen, ada pertanyaan apa Apalagi Wen? Pak Dokter ya yang berlingkar di sana berhadapan dengan orang sakit. Iya, Ustaz. Alhamdulillah Bapak saya meninggalnya bukan karena COVID, Pak Dokter. Sudah sampai ajal saja gitu. Oh, itu tentang 9-10 Muharram ya. Oh Kenapa ya. Wen? 19 Muharram ya? Ini nih Iya, tentang puasa kayaknya itu. ya, iya, Iya, Bu. puasa tanggal Kenapa 10 puasanya? Oh ya, bisa boleh kita Oh, singgung sedikit tentang Muharram ini karena bertepatan pula waktunya sekarang supaya tidak berlalu begitu saja. Kata Allah di dalam Al-Qur'an kan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Eh, bilangan bulan dalam satu tahun itu di dalam hitungan atau di sisi Allah dalam ketentuan Allah ada sebanyak 12 bulan ya. Kemudian kata Allah minha arbaatun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Bulan haram ini bulan yang istimewa di mana tidak apabila orang melakukan perbuatan zalim pada bulan itu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya harus berhati-hati. Bulan haram itu adalah Rajab tersisi 1 di bulan ke-7, kemudian di bulan ke-11 dan 12 yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan pertama yaitu Muharram yang berurutan begitu ya, berurutan 3. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian pada waktu itu. Artinya ketika kita menzalimi orang lain berarti kita menzalimi diri kita sendiri dan dosanya akan berlipat ganda dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Bukan berarti di bulan lain kita boleh berbuat zalim terhadap orang lain, tak ya. Kita tetap tidak boleh, tetapi di bulan ini nih lebih istimewa lagi larangan terhadap perbuatan zalim tersebut. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, di samping itu kita disuruh untuk melakukan perbuatan baik atau amal soleh lebih banyak lagi daripada bulan yang lain, kebalikannya gitu ya. Perbuatan zalim dihentikan sehenti-hentinya, kemudian amal soleh diperbanyak. Karena kata Rasulullah juga amal soleh yang paling dicintai oleh Allah sesudah di bulan Ramadan itu adalah Sahrullahil Haram ya, di bulan yang diharamkan oleh Allah ini. Maka khusus untuk bulan Muharram ini apa yang bisa kita lakukan, ibadah yang bisa kita lakukan, di antaranya yang paling jelas adalah puasa hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram ini, tanggal 10 Muharram ya. Di mana pada hari itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun ya. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, ini waktu hijrah ini nih, sampai di Madinah dilihat kok orang Yahudi berpuasa ya. Hari apa ini? Kemudian kata orang tersebut, hari ini adalah hari Asyura di mana tanggal 10 Muharram Allah membebaskan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Lalu kata Rasulullah, antum ahaqqu bi Musa. Kalian itu lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi itu. Maka justru kita yang lebih pantas untuk mempuasakannya. Kemudian Rasulullah berpuasalah. Kemudian kata Rasulullah menjelaskan siapa yang berpuasa di bulan tanggal 10 Muharram ini itu menjadi
mukaffiratun, menjadi pengampun bagi dosa-dosanya ya setahun yang sudah berlalu. Setahun yang sudah berlalu. Kemudian dosa yang diampuni itu adalah ya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, karena dosa besar harus ditaubati dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Adapun dosa-dosa yang bisa terhapuskan dengan amal ibadah kita secara otomatis itu hanyalah dosa-dosa kecil ya. Tak sengaja pandangan mata, tak sengaja mulut terloncatkan juga begitu kan. Padahal kita sudah hati-hati nih untuk tidak bergibah, tapi tak sengaja ngomongin juga, itu yang diampuni dengan dosa dengan puasa tadi itu. Puasa hari ke-9. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, orang Yahudi itu mereka puasa sama, jadi sama kita puasanya begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ini orang yang suka untuk membedai orang Yahudi. Kenapa? Karena syariat kita sudah berbeda begitu. Jangan nanti terjadi pemirip-miripan atau penyama-nyamaan. Apa kata Rasulullah? In istu sanah qadimah. Kalau andaikan aku hidup pada tahun yang akan datang, aku akan mempuasakan tanggal 9 juga supaya berbeda dengan orang Yahudi. Itulah tujuannya. Jadi makanya kita nanti disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 kalau tidak salah itu di kalender, yaitu hari Rabu dan Kamis. Nih hari Rabu dan Kamis depan. Maka sebaiknya jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kenapa? Ketika seperti Imam Sofyan As-Sauri ya, dia ini adalah orang soleh sekali. Tapi ketika dia berada di bulan Ramadan, mengadakan perjalanan jauh, beliau tak berpuasa. Dia gunakan rukhsah. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang berada dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan jauh, maka dia boleh tidak berpuasa, cuma dia harus hitung berapa sisa atau dia berapa hutangnya nanti dia bayar pada hari-hari berikutnya. Yang anehnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ketika dia berada dalam perjalanan dan bertepatan pada hari itu adalah hari Asyura, dia tetap berpuasa. Ditanya oleh orang, engkau ini aneh sekali begitu. Ya, ketika bulan Ramadan engkau tidak berpuasa, di bulan ini dalam perjalanan masih juga berpuasa gitu. Kemudian apa kata dia? Kalau bulan Ramadan Allah jelas-jelas memberi kita tangguh kemaafan supaya tidak berpuasa dan ganti di hari lain. Sementara hari Asyura ini cuma satu hari ini saja, tidak bisa qadha besok-besoknya, tidak bisa digantikan. Makanya saya puasakan hari ini. Nah, begitu juga dengan hari Arafah yang mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi semoga Ibu Bapak dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa tanggal 9 Rabu Kamis besok ya. Kemudian di samping itu juga memperbanyak amal soleh secara luas. Ya, secara luas apapun yang berbentuk amal soleh. Tadi itu puasa ya. Kemudian boleh jadi kita bersedekah, kemudian membantu orang susah dan sholat sunat begitu ya, untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita di bulan Ramadan, di bulan haram yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya secara khusus. Ada lagi? Ada satu pertanyaan, Ustaz. Saya pernah dengar azab kubur sebagai bagian pengampunan dosa. Adakah cara menghindarkan azab kubur juga, Ustaz? Karena kita sadar bahwa kesalahan kita itu banyak. Ya, betul. Dijelaskan di dalam kitab Tahawiyah, Akidah Tahawiyah, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang mati dalam kondisi muslim itu diberi oleh Allah kesempatan untuk menghapuskan dosanya itu berbagai macam. Di samping selain dia bertaubat. Nah, ini yang paling bagus tentu kita bertaubat kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita, tidak terbebani lagi ketika kita berada di kuburan plong itu bebas gitu. Ya, kemudian kalau tidak ya dia akan diberi oleh Allah cobaan-cobaan hidup, dengan itu berguguranlah dosanya. Pokoknya penyakit, kehilangan, kemudian musibah-musibah itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kalau belum juga dia diampuni, dengan itu diberatkan sakaratul mautnya. Dia 7 tahap itu kalau tidak salah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau tidak juga diazab di dalam kuburnya. Kalau belum juga habis, nanti dia diberatkan, dibikin takut ketika ditiupkan sangkakala dan dikumpulkan di padang mahsyar gitu. Dan seterusnya
dia dibikin ketakutan, digugurkan dosanya ketika dia dihisab, ditimbang amal perbuatannya itu, bagaimana dia deg-degan dan ketakutan gitu. Apalagi ketika lewat di atas jembatan Sirat itu, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, siapapun di antara kalian pasti akan lewat di atas neraka jahanam, itu sudah merupakan keputusan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu-gugat, kata Allah di dalam surat Maryam. Jadi demikian ya. Azab tentang azab kubur tadi itu. Cara menghindarinya selanjutnya adalah kata Rasulullah, siapa yang mendawamkan yang terus-menerus membaca surat Al-Muluk di malam hari, yang maksud malam hari semenjak dari maghrib sampai subuh itu ya, atau sebelum tidur. Ada juga kalimatnya, siapa yang membaca Al-Muluk sebelum dia tidur, maka dia akan terbebas dari azab kubur ya, terbebas dari azab kubur. Kemudian tentu kita berusaha untuk diberi oleh Allah taubatan nasuha sebelum kita mati, sehingga kita betul-betul meninggal dalam kondisi seperti dilahirkan oleh ibu kita dulu. Dan insya Allah orang seperti ini tidak akan mendapatkan azab kubur, tapi dia tetap akan menemukan fitnah kubur, dicobai oleh malaikat mungkar dan nangkir, ditanya Tuhanmu siapa, ya, nabimu siapa, kemudian kitabmu apa, begitu ya. Kira-kira pertanyaan nanti di dalam kuburnya. Jadi itulah, kita berusaha sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk dulu. Itu kalau kita hafal paling-paling 3 menit sudah selesai ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari azab kubur, dan berdoa banyak-banyak seperti doa yang sudah kita catatkan tadi itu. Ya, kita biasa baca juga. Kalau kadang-kadang lupa Ustaz bacanya surat Al-Muluk. Itulah kata ulama, makanya kita perbarui lagi komitmen kita, karena katanya dia tidak lupa-lupa lagi itu. Jadi betul-betul rutin, baru dia akan berfungsi untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Paling kurang insya Allah ya, semakin tua kita semakin rutin lah begitu ya. Kita membaca surat Al-Muluk. Memang ngeri ya, azab kubur itu. Ketika Utsman bin Affan berkunjung ke kuburan, dia menangis sejadi-jadinya ya, atau mengantarkan jenazah orang. Tetapi ketika diingatkan kepada dia tentang akhirat, dia santai saja begitu. Dia ditanya kepada dia, kenapa kamu begitu, tentang akhirat santai saja, tetapi tentang kuburan begitu cemasnya. Kemudian apa kata Utsman bin Affan? Ini nih pintu gerbang menuju akhirat. Kalau kita selamat di sini nih di kuburan, insya Allah ke ujungnya akan selamat. Tetapi kalau kita bermasalah di sini, ke ujungnya semakin berat itu. Jadi betul-betul kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjauh dari azab kubur dan juga fitnahan kubur gitu. Ya Ustaz, ini tentang ada satu neraka yang kenapa? Gimana? Ada neraka gimana di Pak? Surat At-Takatsur kan ada disebut neraka Jahim, Ustaz. Ya. Itu kan kalau begitu juga ada disebut di waburizatil lil ghawin gitu kan. Itu peruntukan untuk orang-orang sesat. Kalau kita cari penjelasannya, biasanya orang sesat itu disamakan dengan orang musyrik. Apakah yang masuk ke neraka Jahim ini hanya orang musyrik, atau semua termasuk kaum muslimin yang pantas masuk neraka itu juga bisa masuk ke neraka Jahim? Ya. Sebenarnya ini Dr. Jahim itu kan, arti dari Jahim itu azab yang pedih, yang menyengsarakan begitu. Jadi itu namanya. Nanti yang akan masuk ke dalam itu tentu utamanya adalah orang kafir. Tapi Jahim itu sendiri mungkin ya, kalau kita bayangkan, dia punya bertingkat-tingkat pula. Dan kata ulama, neraka yang ditempati oleh orang kafir itu berbeda dengan neraka yang ditempati oleh orang muslim. Ya, sekalipun namanya juga Jahim, tapi tingkatannya akan berbeda. Ini tingkatan kalau untuk orang durhaka, orang-orang kafir itu VIP ya. Kalau ini dia kelas ekonomi saja barangkali gitu. Ya, wallahu a'lam bagaimana hakikatnya nanti di akhirat sebenarnya gitu. Ya. Yes, tadi melanjutkan kemudian pertanyaan tentang 9 Muharram yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu, Ustaz. Ya, itu namanya sunnah wahmiyah ya. Rasulullah cita-cita, sunnah cita-cita. Jadi Rasulullah ingin melakukannya, ternyata tidak sempat dilakukan oleh Rasulullah.
Nah, makanya ini tetap menjadi sunnah bagi umat. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan, walaupun Rasulullah tidak pernah melakukannya, itu menjadi sunnah. Ya. Seperti azan, Rasulullah tidak pernah azan itu. Ya. Maka apakah untuk kita tidak sunnah juga? Sunnah, jadi sunnah bagi umatnya. Dan juga ada beberapa amal yang Rasulullah sendiri tak amalkan, tetapi dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya. Begitu. Jadi ini namanya sunnah wahmiyah, ya, sunnah yang belum sempat dilakukan oleh Rasulullah, tapi tetap jadi sunnah bagi kita umat. Ngomong-ngomong tentang sunnah wahmiyah, apa betul Rasulullah tidak pernah sholat tahiyatul masjid, ya, Ustaz? Tentang sholat tahiyatul masjid. Oh ya, ini saya belum mau periksa betul ini, apakah Rasulullah tak pernah sholat tahiyatul masjid. Yang saya juga pernah dengar itu Rasulullah tak pernah sholat duha. Ya, Rasulullah tidak pernah sholat duha, tapi Rasulullah memesankan kepada Abu Hurairah, la tada'anna salasan, ya, jangan kamu tinggalkan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, ayamul bait begitu, kemudian witir sebelum tidur, kemudian sholat duha, sholatud duha. Kata Abu Hurairah, ausani habibi, kekasihku berwasiat kepada aku. Yang masalah tahiyatul masjid ini saya belum teliti, apakah betul Rasulullah tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Ceritanya gimana Pak Dokter? Ya karena Kenapa Rasulullah? Karena itu rumahnya kan. Kalau di Masjid Nabawi kan masuk karena rumahnya. Rumah Rasulullah gitu. Iya. Iya. Enggak, tidak bisa kita katakan bahwa Rasulullah tinggal di masjid karena dia sudah dibatas di luar masjid sebenarnya Rasulullah tinggal dulu tuh. Ya, ada pembatasnya, dindingnya begitu. Ya, sekalipun bisa tangan Rasulullah dimasukkan ke masjid dari rumahnya itu, tapi sudah berpisah. Satu lagi tak akan mungkin ya Rasulullah itu tinggal di masjid. Kenapa? Ya gimana dia kalau junub tinggal di masjid ya? Tidak mungkin. Nah, jadi saya belum tahu tuh apakah betul Rasulullah tidak pernah sholat tahiyatul masjid atau ada. Nah, nanti saya teliti dulu. Ya. Baik, silakan. Di menit-menit injury time. Oh, ya. Ada pertanyaan? Tadi tulisan itu dibagikan Pak Dokter biar bisa diulang-ulang. Oh baik Ustaz. Ya, bagi aja enggak apa-apa. Ya. Jadi ada PowerPoint dari Ustaz. Hari ini Oki, Vivin, ada pertanyaan? Ipang? Ya. Baik. Nah, ada yang sudah banyak alumni isoman kata Bu Dokter. Iya Oji Ustaz. Sudah pernah isoman juga Ustaz. Pak Noko gimana? Saya alhamdulillah belum pernah kena. Alhamdulillah. Semoga selamat semua. Waktu itu keluarga sempat diungsikan juga karena saya sempat operasi pasien COVID positif sampai 3 kali, jadi nggak kena sih, cuman saya nggak, alhamdulillah nggak kena, cuman mengisoman kan, nggak mengisoman. Ya, untuk keluarga saya ya. Insyaallah. Itu karena memang sudah tahu dari awal bahwa pasiennya lagi COVID, kemudian dioperasi gitu. Iya, habis pasiennya sudah harus dioperasi, keadaannya mulai memburuk, terus dia tidak dapat tempat di rumah sakit yang lain, usianya tua, kalau nggak dioperasi ya keadaannya semakin memburuk gitu. Akhirnya selamat? Alhamdulillah selamat, udah cengengesan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, itulah, betul-betul. Beberapa hari yang lalu teman saya, adik iparnya itu masih umur 21. Ya, umur 21 terkena malam, paginya sudah meninggal ya.
Innalillahi. Padahal tidak ada komorbid segala macam. Demam tinggi, langsung saya meninggal. Sore-sorenya dia ketahuan COVID, hasil swabnya, kemudian malamnya demam tinggi, paginya meninggal. Cepat ya. Betul-betul ajal. Ya. Nanti minta tadi ditulisin lagi Ustaz biar ingat tadi yang persiapan meninggal Ustaz. Oh yang 5 tadi itu ya. Oh ya. 6. Iya. 8 sebenarnya itu. Sudah saya tulis saya nanti bagikan sama Pak Dokter. Oh yang di PowerPoint-nya itu ya Ustaz ya. Enggak, belum saya masukkan ke PowerPoint, tapi sudah ada tulisannya. Nanti saya kirimkan. Baik Ustaz. Baik, mohon doanya Ustaz untuk penutup Ustaz. Oh ya. Sebelumnya kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan zalim yang banyak. Kalaulah bukan karena keampunan darimu, maka kami akan termasuk pada hamba-Mu yang merugi. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami tergelincir setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami petunjuk dari Engkau ya Allah yang Maha Pemberi. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah azab kami karena kami lupa atau kami tersalah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah sampai Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Engkau Maha mendengarkan doa. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendirikan salat, dan juga jadikanlah anak cucu keturunan kami hamba-hamba yang mendirikan salat, dan terimalah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.